Okay, hello, good morning everybody. Welcome to our English class, Lab Bahasa. Okay, before we start our lesson, please pray yourself. Pray start. Pray finish. Okay, how are you this morning? Okay, saya harap semua baik-baik ya, semua dalam keadaan sehat. Okay, last week we have discussed about part of speech. Oke, jenis-jenis speech di bahasa Inggris. Minggu lalu sudah kita bahas yang pertama adalah nouns atau kata benda. Oke, yang terdiri dari kata benda countable noun atau benda yang dapat dihitung, kemudian uncountable noun yang tidak dapat dihitung, kemudian abstract noun yaitu benda yang tidak terlihat seperti perasaan, keadaan, sifat, atau karakter. Oke, kemudian concrete noun adalah benda-benda yang dapat kita lihat dan wujudnya konkret. Kemudian ada collective noun. Oke, kita juga sudah membahas tentang pronoun atau kata ganti. Oke, pronoun atau kata ganti terdiri dari ada personal pronoun atau kata ganti orang yaitu I, you, we, they, she, he, it. Kemudian demonstrative pronoun yaitu kata ganti untuk penunjuk. Kemudian interrogative pronoun yaitu kata ganti pertanyaan. Kemudian relative pronoun. Oke. Oke, ini adalah contoh-contoh dari pronoun. Kata ganti orang, subjek adalah I, you, he, she, it, we, you, they. Itu adalah kata ganti yang digunakan untuk orang. Kata ganti dari saya adalah I. Kemudian untuk objek pronoun. Oke, ketika orangnya adalah objek, maka kata gantinya adalah me, you, him, her, it, us, you, them. Oke, kemudian untuk kata ganti kepemilikan adalah my, your, his, her, its, our, your, their. Oke, untuk possessive pronounnya ada di sini. Oke, kemudian untuk reflexive pronounnya ada di sini. Oke, bagaimana penggunaan si subject pronoun, object pronoun, possessive, adjective, possessive pronouns, dan reflexive pronouns ini? Misalnya saya bilang seperti ini. Saya memukul dia, dianya misalnya laki-laki. Maka kata ganti dia laki-laki ini apa? Karena dia berada di akhir kalimat, maka kita ganti menjadi objek. Biasanya objek itu berada di akhir kalimat. Makanya saya memukul dia. Oke, I beat him. Kenapa him? Kenapa bukan he? Karena saya memukul dia. Dianya ada di akhir kalimat, maka berarti dia di situ adalah objek. Maka kita pakai yang objek pronoun atau him. Oke. Sekarang kita masuk ke kata kerja. Oke, seperti yang kita tahu semua, kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek atau tindakan dari orangnya, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Oke, kata kerja berarti adalah kata yang menunjukkan tindakan. Oke, misalnya ask, bertanya, membeli. Kemudian ada juga itu yang transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Sekarang intransitive verb. Arrive, tiba, datang, pergi, senyum, menunggu. Itu tidak membutuhkan objek. Oke, berarti transitive verb membutuhkan objek, sedangkan intransitive verb tidak membutuhkan objek. Oke, kemudian ada regular verb atau kata kerja beraturan. Oke, accept, menerima, memanggang, memutuskan, tinggal, berjalan. Ini adalah regular verb. Kemudian irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Bear, choose, feel, send, write. Oke, and then we go to action verb. Kata kerja yang menunjukkan action. Oke, kemudian ada juga stative verb, finite verb, non-infinite verb, linking verb, causative verb. Oke, ini dimulai dari stative verb sampai ke bawah ini akan kita bahas di tingkatan yang lebih lanjut. Oke, sekarang kita hanya mengenalkan jenis-jenis dari speech. Oke, sekarang kita ke jenis dari part of speech yang keempat adalah adjective. Oke, apa itu adjective? Oke, semua pasti sudah tahu kalau adjective itu adalah kata sifat. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Oke, for example. Oke, misalnya
buku. Buku ini berwarna apa? Itulah kata sifat dari si buku ini. Kemudian ada teman kamu perempuan. Perempuan ini bagaimana? Ada cantik, ada tinggi, ada gemuk. Itulah kata sifat untuk si perempuan ini. Oke? Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, menunjukkan sifat-sifat dari si suatu benda atau orang. Oke? Sekarang kita masuk ke contoh-contoh dari kata sifat. Oke, contoh-contoh dari kata sifat ada dia itu appearance atau penampilan atau kelihatannya bagaimana, terlihatnya bagaimana. Ini adalah contoh-contoh dari kata sifat. Ada attractive, bold, beautiful, chubby, clean, dazzling, drab, and etc. And now we go to positive personality. Oke, contoh-contoh kata sifat yang menunjukkan personality atau kelakuan seseorang atau personality. Oke. Ada contohnya seperti agreeable, ambitious, brave, calm, delightful, eager, faithful, gentle, happy, and etc. Oke, sekarang negative personality, kelakuan-kelakuan buruk atau bad personality of someone. Oke, angry, bewildered, clumsy, defeated, seperti itu. Oke, now we go to size. Ada juga contoh kata sifat yang menunjukkan ukuran atau size. Makanya tadi ada kata sifat big, colossal, fat, gigantic, great, huge, immense, dan lain-lain. Long, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan size itu adalah termasuk ke kata sifat. Oke. Now we go to the next kind of part of speech. Oke. Jenis-jenis part of speech berikutnya adalah adverb atau kata keterangan. Oke. Untuk kata keterangan adalah digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja. Oke, kata sifatnya atau adverb lainnya. Namun, keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda. Dia tidak mendeskripsikan kata benda, tetapi dia menunjukkan keterangan. Oke. Contohnya adverb of time. Keterangan waktu, misalnya saya makan kue semalam. Semalam adalah jenis dari keterangan waktu. And then, for example, I go to school early. Saya pergi ke sekolah dengan cepat. Dengan cepat adalah keterangan cara. Okay, now we go to adverb of manner. Keterangan perbuatan. Sudah, keterangan cara. Oke. Seperti misalnya seperti ini. Dia pergi ke sekolah dengan sangat lambat. Oke, dengan sangat lambat itu or slowly adalah keterangan manner, keterangan cara. Oke. Kemudian adverb of degree, keterangan tingkatan. Oke, misalnya gini, saya sangat-sangat lapar. Jadi sangat itu adalah masuk ke dalam kata keterangan. Sudah, keterangan tingkatan. Oke. Kemudian berikutnya adalah adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place. Untuk adverb of modality adalah kemungkinan, keterangan kemungkinan. Sudah? Makanya contohnya adalah mungkin bisa jadi seperti itu. Kemudian adverb of frequency, keterangan frekuensi maksudnya jumlah. Oke, jumlah seperti selalu, jarang, setiap hari, kadang-kadang. Oke, itu adalah keterangan jumlah. Kemudian keterangan tempat adalah behind, away, behind, here, nearby, somewhere. Oke. Keterangan tempat ini bisa jadi seperti ini. Saya, for example, I go to Jakarta. Oke. Jadi Jakarta di situ adalah keterangan tempat. Atau misalnya gini, dia pergi ke suatu tempat. She goes to somewhere. Somewhere di situ adalah keterangan tempat. Oke, jadi yang adverb adalah kata keterangan. Bisa keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tingkatan, keterangan kemungkinan, kemudian keterangan waktu, tempat, itu adalah adverb. Oke. Saya harap sudah mengerti ya. Kemudian kita ke part of speech berikutnya. Oke, untuk jenis-jenis dari keterangan kamu bisa lihat di sini ya. Oke. Kemudian kita ke preposition. Kalau preposition, oke, kalian sudah pasti tahu preposition adalah part of speech yang diletakkan sebelum noun atau kata depan. Misalnya di, ke, seperti itu ya, seperti di bahasa Indonesia juga. Oke, there are some examples of preposition. Oke, preposition of time, after, before, during, since, until. Preposition of place. Oke, ini adalah kata depan yang menunjukkan waktu. Kemudian kata depan yang menunjukkan tempat. Kemudian kata depan yang menunjukkan perpindahan atau pergerakan.
Oke, kemudian kata depan yang menunjukkan cara, kemudian kata depan yang menunjukkan tujuan, kemudian kata depan yang menunjukkan jumlah. Oke, di sini bisa kamu lihat contohnya ya. Ini ada sangat banyak contoh kata depan. Seperti after, before, during, kemudian above, at. Oke. Itu adalah contoh untuk kata depan. Oke. Kamu bisa lihat di sini untuk jenis-jenis dari kata depan ya. Prepositions ada jenis-jenisnya: on, in, at, under. Oke. On the bus, on the way, on the left, on the right. Oke. Untuk in the car, in the text, ini penggunaan on, ini penggunaan in, ini penggunaan at, dan penggunaan under. Oke, now we go to conjunction. Conjunction atau kata hubung. Oke. Kata hubung digunakan atau berfungsi untuk menghubungkan suatu kata. Oke, kalau dibilang untuk menghubungkan suatu kata berarti ada yang dihubungkan. Oke, bisa itu kata, bisa itu frasa, bisa itu klausa atau kalimat. Oke, yang menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Oke, there are some types of conjunction atau jenis-jenis dari conjunction. Oke, yaitu rather, than, if, then. Oke. Misalnya kata penghubung itu ada kan, kalau di bahasa Indonesia ada dan, atau, seperti itu. Jadi di bahasa Inggris juga ada and, di antara, between, either, or, atau from. Oke, seperti itu ya. Ada juga ini untuk subordinate conjunction. Oke, ada juga after, because, before, although, when. Untuk conjunctive adverb yang menghubungkan dengan logis. Oke, ada at least, at last, besides, however, hence, dan. Oke. Oke, bisa kamu lihat klasifikasinya di sini ya. Conjunction kata penghubung ada dia coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunction. Oke, ini untuk contoh-contohnya ya. Oke, simpelnya seperti ini. The simple things is conjunction adalah kata penghubung. Oke, yang simpel-simpel dari kata penghubung ada dan, ada di antara, atau, itu adalah kata penghubung. Oke. Oke, sekarang kita ke interjection. Oke, interjection in English adalah kata seru. Oke, seperti oh my god, yang seperti itu ya. Itu adalah jenis-jenis dari interjection. Interjection kata seru seperti di bahasa Indonesia. Oke, ini ada beberapa contoh. There are some types of or some examples of conjunction interjection. Oke, oh, untuk menunjukkan rasa sakit. Oke. Seperti di bahasa Indonesia, aduh sakit, seperti itu. Jadi aduh itu adalah interjection. Di bahasa Inggrisnya adalah oh, kemudian ini shh. Nah, interjection untuk ini adalah ketika addiction for silence, menunjukkan seseorang supaya diam. Oke, kemudian ini seperti itu. That's show dismay in English. Oke, and then we go to wow, seperti itu. Oke, ini untuk menunjukkan kekaguman, amazement. Oke, kemudian wow, ini menunjukkan surprise or admiration. Oke, kemudian ya, seperti itu adalah menunjukkan iya, seperti itu. Kemudian yay, oke, itu menunjukkan congratulations atau ucapan selamat. Kemudian ada juga kata yiks, itu untuk menunjukkan ketakutan. Kemudian yip, oke, yippee, itu menunjukkan celebration atau ucapan selamat. Jadi ini adalah contoh-contoh ujaran di dalam bahasa Inggris. Oke, saya harap bisa dimengerti. Kalau kurang mengerti nanti bisa tanyakan saya dengan pertanyaan, bisa dikirim melalui WA pribadi ya. Kemudian untuk contoh-contoh ini dan jenis-jenisnya bisa kamu tuliskan di catatan. Kemudian untuk tugas akan saya buat di grup atau di kolom deskripsi dari video ini. Untuk absensinya jangan lupa. Oke, if you have some question for me, please ask me directly by WhatsApp. Okay, or you can ask me directly go in school. Okay, I hope you enjoy this lesson video. Please stay safe, do your homework, and then please keep spirit to learn, to study. Okay. Thank you for today. See you.